Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Syita Fati Atna. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi fungsi linier, yaitu tentang fungsi permintaan. Ini adalah bagian pertama. Oke, di dalam fungsi permintaan nanti kita akan mengenal namanya istilah KIDE, kemudian kita mengenal istilah P, di mana KIDE-nya itu adalah quantity atau jumlah barang, kemudian P-nya adalah price. Nah, kita lihat di sini, ini adalah fungsi permintaan atau persamaan dari fungsi permintaan, di mana didefinisikan KIDE adalah fungsi dari P. Dalam hal ini, KIDE merupakan variabel terikat, kemudian P itu merupakan variabel bebas, variabel yang mempengaruhi nilai KIDE. Di atas, ini ada dua persamaan ya. Persamaan yang di atas ini merupakan persamaan fungsi umum. Sedangkan yang di bawah sudah dijelaskan lebih lanjut bahwa KIDE sama dengan A dikurangi BP ini adalah fungsi khusus, di mana ini bisa kita kaitkan dengan persamaan fungsi Y sama dengan MX plus N. Nah, di mana Y-nya itu adalah KIDE-nya itu, kemudian M-nya atau gradiennya itu adalah B, karena gradien itu merupakan koefisien dari variabel bebas ya. Dalam hal ini, gradiennya adalah B. Baik, kita masuk ke definisi fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan harga produk. Jadi, di dalam grafik fungsi permintaan, Y-nya itu adalah, jadi Y-nya itu yang vertikal. Vertikal adalah KIDE atau jumlah produk, kemudian yang mendatar atau yang horizontal itu adalah harga produk. Bagaimana hubungan antara jumlah produk dan harga produk? Nah, secara umum atau dalam keadaan normal, jika harga naik maka jumlah barang yang diminta itu turun. Jika harga turun, maka jumlah yang diminta itu naik. Nah, ini adalah keadaan di mana grafiknya itu gradiennya negatif. Baik, ini keadaan yang normal. Kemudian ada keadaan yang khusus di mana jumlah barang yang diminta itu tetap tanpa memperhatikan harga. Nah, ini gradiennya adalah 0. Kemudian yang ketiga, jumlah barang yang diminta itu berubah pada harga tetap. Jadi harganya tetap, tapi jumlah barang yang diminta itu berubah-berubah. Nah, baik, itu kalau kita gambarkan dengan grafik seperti ini. Jadi ini slope negatif atau gradien negatif, ini adalah keadaan yang normal. Misalkan kalau kita di pasar ya, harganya itu naik, otomatis kita mau membeli kan lebih sedikit. Tapi kalau harganya itu turun, pasti kita ada keinginan untuk membeli. Nah, keadaan seperti itu adalah keadaan yang normal. Jadi kalau digambarkan slope-nya adalah negatif. Yang kedua ini tadi kalau harganya jumlahnya tetap ya. Jumlah tetap pada harga yang berubah. Mau harganya itu murah, mau harganya itu tinggi, dia banyaknya tetap. Kemudian yang ini pada harga tetap tetapi banyaknya barang yang diminta oleh konsumen itu berubah. Nah, itu slope-nya tak terhingga. Baik, di dalam fungsi permintaan, rumus yang kita gunakan yaitu KIDE sama dengan FP, fungsi dari P, di mana dapat dicari melalui A dikurangi BP. KIDE itu adalah jumlah barang yang diminta. Nah, kalau Anda lebih familiar, pikirkan bahwa Q itu adalah quantity ya, kuantitas. Banyaknya barang. Oke, kemudian P itu adalah price, harga ya. A dalam hal ini adalah konstanta, B-nya adalah gradien. Nah, kalau yang kemarin gradiennya M. Nah, sekarang gradiennya B. Ini hanya
merubah istilah aja ya, tetapi sama, nanti cara mencari persamaannya juga sama dengan apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke, kita akan masuk ke latihan. Suatu fungsi permintaan suatu barang adalah QD sama dengan 10 dikurangi 1/5P. Nah, yang dulu kita bahas QD-nya kan Y. Ya, Y sama dengan 10 min 1/5X. Nah, seperti itu contohnya. Nah, sekarang QD dan P. Dengan QD-nya adalah jumlah barang yang diminta dan P-nya adalah harga per unit barang. Nah, kemudian pertanyaannya, tentukanlah batas-batas nilai D dan P yang memenuhi fungsi permintaan tersebut. Nah, kita diminta untuk mencari batas-batas nilai QD dan P-nya. Kemudian yang kedua, gambar grafiknya. Yang ketiga, berapa jumlah barang yang diminta bila harga per unit barangnya adalah 15. Kita mau mencari Q ketika P-nya adalah 15. Nah, gampang sekali. Kemudian yang keempat, berapakah harga tertinggi yang masih mau dibayar oleh pembeli untuk barang tersebut. Jadi harga tertinggi tetapi pembelinya itu masih mau beli. Nah, harga tertingginya itu berapa? Kemudian yang kelima, pertanyaan kelima, bila barang tersebut merupakan barang bebas, berapa unit barang maksimal yang akan diminta oleh pembeli? Barang bebas itu kan berarti kan harganya kan paling rendah kan? Begitu. Kita bisa menggunakan seperti halnya udara. Nah, itu barang bebas. Kenapa? Karena kita nggak bayar. Nah, begitu. Kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, ini pertanyaan pertama, tentukan batas-batas nilai QD dan P yang memenuhi fungsi permintaan tersebut. Nah, menentukan batas-batas nilai QD dan P yang memenuhi fungsi permintaan tersebut sama halnya kita menentukan nilai P ketika QD-nya 0 dan menentukan nilai QD ketika P-nya 0. Jadi batas-batasnya itu kan ketika QD-nya 0 dan P-nya 0. Nah, nanti dia berkisar antara berapa QD-nya itu. Oke, kita lihat di sini. Pandang bahwa persamaan kita adalah QD sama dengan 10 dikurangi 1/5P. Nah, untuk QD-nya 0, berarti kita masukkan nilai QD di sini 0. 0 sama dengan 10 dikurangi P/5. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi QD-nya 0, ya, QD-nya 0. 0 sama dengan 10 dikurangi P/5. Nah, ini saya pindah ruaskan biar lebih mudah. P/5 itu sama dengan 10. Karena min P/5 ya, saya pindah ke kiri menjadi positif. P/5 sama dengan 10, maka P-nya adalah 5 kali 10 ya, 50. Benar toh? 50 dibagi 5, 10 ya. Baik, jika QD-nya 0, maka P-nya 50. Yang kedua, ketika P-nya yang 0, kita masukkan di sini. QD sama dengan 10 dikurangi 1/5 dikali 0. 1/5 kali 0 kan 0. Sehingga QD sama dengan 10 dikurangi 0 sama dengan 10. Nah, maka batasnya adalah QD. Ya, QD itu dari 0 sampai 10. Sedangkan P dari 0 sampai 50. Ini dari 0 sampai 10 ya. Ketika P-nya 0, maka QD-nya kan 10. Nah, kalau P-nya dari 0 sampai 50. Baik. Itu adalah penyelesaian untuk nomor 1. Sekarang kita masuk ke penyelesaian nomor 2. Menggambar grafik fungsi permintaan QD sama dengan 10 dikurangi 1/5P. Oke, kita ada dua langkah. Langkah pertama, kita buat tabel titik bantu ya. Tabel titik bantunya seperti apa? Nah, kita kan punya QD dan P. Kita masukkan. Bayangkan bahwa ini adalah Y dan X-nya. Jadi Y-nya adalah QD, P-nya adalah X ya. Kita masukkan kalau QD-nya 0, ya tadi seperti yang kita selesaikan di soal nomor 1. QD-nya 0, maka P-nya 50. Ketika P-nya itu 0, maka QD-nya adalah 10. Nah, sehingga Y, X-nya, Y-nya itu adalah, X, Y-nya, X-nya itu adalah P.
Y-nya adalah KID, maka titiknya adalah 50,0 dan 0,50. Jangan keliru X dan Y-nya ya. Jadi X-nya itu adalah yang mendatar atau yang horizontal atau price, kemudian yang vertikal itu adalah KID. Baik, kita ke langkah kedua. Jadi kita sudah punya titik bantunya itu, kita pindahkan ke sistem koordinat Kartesius. Nah ini ya, KID-nya itu adalah yang vertikal 0,50. Jadi kita kalau punya 50 di KID, 10 di KID, maka 0,10 titiknya di sini. Kemudian yang satunya adalah 50 ya, 50,0. Berarti 50 untuk P-nya, kemudian 0 untuk Q-nya. Nah, ini adalah Q0. Q0 itu di sumbu P. P0 berarti di sumbu Q. Begitu. Nah, dua titik ini sudah, maka dihubungkan. Baik ya, sangat mudah sekali untuk menentukan grafik fungsi persamaan. Seperti yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Maka jika Anda belum paham untuk membuat atau menggambar grafik, dipelajari lagi video tentang persamaan garis lurus. Baik, soal berikutnya, berapakah jumlah barang yang diminta bila harga per unit barang tersebut adalah 15? Oke. Kita punya persamaannya adalah KID sama dengan 10 dikurangi 1/5 P. Yang diketahui adalah harga barang, berarti P-nya 15. Yang ditanyakan jumlah barang atau KID-nya berarti. Nah, kita tinggal masukkan saja, sangat mudah sekali. P-nya itu 15, maka KID sama dengan 10 dikurangi 1/5 dikali 15. Maka diperoleh KID-nya 10 dikurangi 3 ya, 1/5 dikali 15 ya, atau 15 dibagi 5, hasilnya 3. Maka KID-nya adalah 7. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sehingga jumlah barang yang diminta bila harga per unit atau P adalah 15 adalah 7. Atau bisa saya tulis jika harga per unit barang itu 15, maka jumlah barang yang diminta adalah 7 unit. Ya, kalimatnya saya rubah ya biar tidak banyak adalah. Oke. Nah, soal berikutnya. Berapakah harga tertinggi yang masih mau dibayar oleh pembeli atau konsumen untuk barang tersebut? Jadi, kalau masih mau dibeli, kuantitinya atau banyaknya barang itu tidak 0 ya, atau mendekati 0. Nah, kita lihat di sini. Grafik KID sama dengan 10 dikurangi 1/5 P. Kita lihat di sini. Dia masih mau membeli pada harga tertinggi. Kita lihat di sini. Ketika di sini itu 50, maka kuantiti 0. Artinya tidak ada yang beli. Nah, tapi dalam pertanyaan ini, dia ada yang mau membeli pada harga tertinggi. Artinya berarti yang mendekati, ya, mendekati price-nya itu 50. Ya, dekat-dekat dengan sinilah. Ada yang masih ada, jadi kuantitinya masih ada, tidak sampai ke 0. Nah, seperti itu. Harga tertinggi terjadi apabila tidak ada satu konsumen pun yang mampu membelinya. Tidak ada barang yang dibeli atau KID-nya 0. Itu harga tertinggi. 50 tadi. Nah, KID-nya 0 kan price-nya kan 50. Ya, price-nya 50. Nah, pada P sama dengan 50 itu tidak ada barang yang dibeli ya. Kita lihat di sini kan karena KID-nya 0 ya, atau tidak ada pembelian barang. Nah, kemudian sehingga harga tertinggi yang masih mau dibayar oleh pembeli untuk barang tersebut yaitu mendekati 50 pada persekitaran 50. Nah, kurang lebihnya penyelesaiannya seperti itu. Soal yang nomor 5, bila barang tersebut merupakan barang bebas, berapa unit barang maksimal akan diminta oleh pembeli atau konsumen?
barang bebas ya. Kita punya grafik QD sama dengan 10 dikurangi 1/5P ya. Kita lihat di sini, dia barang bebas berarti kan tidak membayar ya. Barang bebas itu kan dia tidak terikat pembayaran. Jadi berapa sih banyaknya barang maksimal? Nah, ini ketika P-nya itu 0, banyaknya barang. Berarti kan di sini ya, banyaknya barang ya. Banyaknya barang maksimal berapa? Ya, 10 ya. Di sini nggak ada yang lebih dari 10. Nah, yang melalui grafik ini. Nah, begitu. Jika barang tersebut merupakan barang bebas, maka harga barang tersebut adalah 0 atau P sama dengan 0. Nah, kalau P sama dengan 0, maka QD-nya adalah 10. Nah, jadi bila barang tersebut merupakan barang bebas, maka kuantitas barang atau jumlah barang yang diminta oleh pembeli maksimal sebanyak 10 unit. Nah, itu disesuaikan dengan gambar grafiknya atau kita masukkan ke persamaannya. Baik, demikian pembahasan tentang fungsi permintaan pada part pertama. Saksikan video untuk part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.